Ya aya ianya aya peta Indonesia disediakan di mana dari Sabang sampai Merauke cenah ieu teh berjajar pulau, aya pulau Ageng ya pulau Alit ya. Jadi aya garis-garis terus aya bendera-bendera negara lain. Nah, di sini sudah disajikan eh, bendera negara lain ini berkenaan dengan perbatasan. Nah, berarti Indonesia teh berbatasan dengan negara-negara lainnya. Aya negara India nya di dia teh. Terus Thailand, terus ada juga Malaysia, terus ada Singapura, di sini ada Vietnam, di sini Malaysia lagi, Filipina, Palau, di sini Papua New Guinea, Timor Leste dan Australia. Jadi di Indonesia itu berbatasan dengan 10 negara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dari 10 negara ini, perbatasannya itu ada yang lewat perbatasan darat dan juga ada perbatasan laut. Nah, kalau yang darat itu berhubungan langsung, berbatasan langsung, kalau darat bersentuhan langsung, kalau misalkan laut itu tentu tidak berbatasan langsung ya, tetapi menggunakan laut, media laut. Nah, di sini kalau kita lihat ada beberapa negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Yang pertama di sini di Pulau Kalimantan ada dengan Malaysia. Yang kedua di sini ada Timor Leste ya, berbatasan langsung di sini. Kecil sekali sini. Nah, yang ketiga ada di sini di Papua New Guinea, Pulau Papua itu berbatasan dengan Papua New Guinea, Pulau Papua. Jadi hanya ada 3 negara yang berbatasan darat. Nah, terlepas di sini kan ada Brunei Darussalam, ternyata meskipun satu pulau ternyata tidak berbatasan dengan kita ya. Jadi tidak bersentuhan langsung dengan kita. Adapun negara-negara lain yang memang berbatasan lewat laut. Nah, diantaranya ini India. Ketika ada pertanyaan, kok India masuk? Padahal India jauh. Nah, jawabannya karena di pulau-pulau ini ternyata kepulauan milik India. Di sini ya, kepulauan milik India, pulau terluar meskipun jauh tapi ini negara India pulau, sehingga kita berbatasan dengan India. Nah, terus yang kedua di sini Thailand. Thailand ini jelas ya. Di sini negara Thailand ini pulau kita sehingga ini berbatasan. Malaysia juga sama kan di sini daratnya dan di sebelah sini Pulau Malaya ini dengan lautnya. Singapura juga sama, laut. Terus di sini juga dengan Vietnam ya berseberangan karena ini wilayah Indonesia dan ini laut Indonesia sehingga ini laut Vietnam jadi berbatasan. Terus di sini ada Filipina, kalau Filipina ini dan ini wilayah perairan Indonesia, maka ini berbatasan. Ini juga Palau ya, Republik Kepulauan Palau berbatasan juga dengan Indonesia. Terus terakhir di bawah ada negara Australia. Nah, di sini berbatasan langsung dengan Australia. Sehingga Indonesia itu ternyata berbatasan dengan 10 negara. 3 diantaranya negara yang berbatasan dengan darat, dan sisanya 8 ya. 8 berbatasan laut. Karena Malaysia double, ada lautnya, ada juga daratnya. Nah, itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Mengenai apa ini wilayah ya. Nah, kemudian yang kedua setelah wilayah yang akan dijelaskan oleh Bapak. Nah, jika kita lihat di sini, ini terdiri dari wilayah darat dan wilayah laut. Dan pada hakikatnya negara Indonesia itu memiliki wilayah darat, laut, dan udara. Nah, wilayah darat, laut, dan udara. Kalau darat itu ditentukan dengan kita bisa melihat sendiri ini wilayah Sumatera darat, pulaunya Kalimantan, Sulawesi, Maluku sampai ke Papua. Kalau laut itu aturannya beda lagi nanti kita bahas. Nah, kalau di darat itu di sini ada perbatasannya, perbatasan Malaysia. Nah, di perbatasan ini tentu ada media yang dijadikan
pembatas oleh Indonesia ya. Ada media di darat itu kan bisa berupa media buatan. Kalau di buku ya tinggal baca aja. Ada media buatan dan juga media yang alami sudah ada, tidak perlu dibuat. Kalau yang buatan itu biasanya dibuat oleh manusia. Contohnya tugu terbuat dari ini ya, dari semen. Terus ada juga patok, boleh pakai kayu ataupun sebagainya. Boleh pakai benteng juga, atau misalkan mau dibuat selokan parit di perbatasan, atau bahkan dibuat jembatan. Biasanya kalau ada jembatan itu suka disediakan gapura. Nah, itulah penanda batas wilayah antara wilayah Indonesia dengan negara lain. Ada juga perbatasan yang memang sudah menggunakan batas alamiah, tidak perlu dibuat. Contohnya sungai. Sungai kan sudah ada dari dulu. Jadi sungai itu jadikan media pembatas bila negara A dan negara B. Ada juga kalau misalkan yang memakai pegunungan misalkan. Ada lekuk pegunungan itu nanti dijadikan batas wilayah. Pegunungan atau hutan dan lain sebagainya. Itu bisa dijadikan sebagai pembatas. Bahkan kalau misalkan bingung, ada juga yang menggunakan ini. Di sini kan ada garis ya. U, T. Nah ini garis-garis ini. Garis lintang, garis bujur. Ada juga yang menggunakan ini, radar. Nah bantuan sekarang kan sudah canggih ya. Teknologi sudah canggih. Ketika titik koordinat itu sudah ada garis lintangnya. Garis bujurnya juga sudah ada. Sehingga di sini sudah ada garis-garisnya. Nah, itulah wilayah darat. Nah, kalau wilayah laut bagaimana? Nah, kalau laut itu menggunakan garis lintang, garis hayal. Ya. Nah, bagaimana cara menentukan wilayah laut kita? Itu pertanyaan yang pertama. Tentu harus ada jawabannya ya. Cara menentukan wilayah laut kita. Nah, kita lihat di pulau-pulau kita. Ini pulau besar, ada pulau kecil kan di daerah-daerah itu. Nah, di pinggiran-pinggiran itu. Jadi diambil dari pulau terluar, diambil garis. Nah, misalkan ini garis warna kuning, garis, diambil pantai terluar ya, sehingga akan membentuk garis yang ini warna kuning. Nah, di sekitaran laut ini nih ada garis warna kuning. Nah, kalau warna kuning ini garis berarti penanda garisnya ya, bahwa itu dari pulau terluar diambil. Nah, berarti yang di dalam garis warna kuning, di dalam itu ada laut yang warnanya ini ungu. Nah, ini banyak ya, warna ungu, nah banyak sekali. Itu namanya laut pedalaman. Ini sudah mutlak, gak usah diukur lagi. Itu milik negara kita, Indonesia. Gak usah diukur lagi. Karena ini sudah melekat menjadi wilayah kekuasaan kita. Nah, jadi kedaulatannya berada di tangan kita. Kalau dilihat saja dari sini sudah kebanyakan perairan ya. Nah, terus apalagi kita juga dikasih ini laut wilayah 12 mil ya. 12 mil. Nah, dari pantai terluar tadi itu ternyata diambil 12 mil. Nah, kalau ingin lebih jelas, ini ada gambarnya semacam ini nih. Kalau ingin lebih jelas. Ada. Nah, ini kelihatan kan? Nah, di sini ada, kita ibaratkan ini pantai ya, pantai. Dan ini laut ke sini. Jadi kita diberikan beberapa zona. Yang pertama ada zona laut teritorial atau wilayah. Nah, kalau zona teritorial ini diberikan 12 mil saja dari pantai ini. Tapi diambilnya ketika pantai surut. Sehingga kalau pantai surut kan lebih banyak daratannya. Kalau lagi surut kan, jadi airnya itu sedikit. Nah, ketika surut itu diambil garisnya di mana, lalu diambil titik diambil titik sampai 12 mil ke arah laut. Nah, itulah wilayah laut teritorial. Nah, laut teritorial. Biasanya di laut teritorial, nah ini gambarnya kan
ada nelayan yang sedang mencari ikan. Biasanya digunakan untuk itu. Nelayan juga mencari ikannya dalam skala yang kecil, nelayan-nelayan sederhana, atau bisa dipakai untuk daerah pariwisata, misalkan di Bali, Pangandaran. Nah, itu bisa dipakai ya. Itu berdasarkan ini undang-undangnya ada Unclos nomor 19 tahun 1982. Kemudian ada zona tambahan juga. Ini zona tambahan dikasih 12 mil untuk negara-negara tertentu. Jadi ini hanya penambah saja 12 mil. Nah, kebetulan kita juga mendapatkan ini zona ekonomi eksklusif. Kalau zona ekonomi eksklusif, ini laut yang diberikan kepada kita dari pantai tersebut hingga ke laut itu 200 mil. Ini lumayan jauh ya. Dari sini sampai ke sini 200 mil. Karena wilayahnya juga yang jauh, sehingga ini bisa digunakan untuk mencari ikan dengan kapal yang besar. Kapalnya juga besar. Selain dari kapal yang besar, itu bisa digunakan juga untuk tambang. Misalkan ada minyak di bawah laut, kilang minyak. Dan suka ada ya, di ITB itu ada jurusannya pertambangan, perminyakan. Nah itu biasanya nanti kerjanya itu di tengah laut ya. Tapi di lautnya juga nggak lebih dari 200 mil. Di sana itu kilang minyak. Jadi apa ya, tujuannya itu mengebor di laut dan minyaknya itu didapatkan ke atas. Ini mencari ikan dalam skala besar. Nah, terus ada juga laut. Nah, karena kita berada di bawah benua, maka ada di sini ada kata istilah landas benua. Nah, landas benua ini diberikan kepada negara yang berada di pinggir benua. Karena Indonesia berada di penghujung benua Asia, maka diberikan tambahan 150. Nah, jadi jumlahnya itu 350. Nah, dengan zona ekonomi eksklusif dan landas benua. Nah, kemudian ini laut lepas ya. Laut lepas mah ini mah nggak dikelola oleh kita, tapi dikelolanya oleh dunia internasional. Kalau mau nyari ikan itu biasanya harus izin ke PBB ya. Karena ini tidak bisa digunakan untuk sembarang. Jangankan menggunakan ini ya di kita mah. JEE saja itu dalam penggunaannya belum optimal. Nah, jadi ada zona teritorial, tambahan, eksklusif, dan landas benua. Kalau diilustrasikan di dalam peta yang tadi, nah di sini kita lihat kan ada warna-warna laut ya di sini. Ada warna nih garis ini yang kuning, yang biru juga ada nih garis-garis. Yang kuning ini ibaratnya 12 mil, zona yang birunya itu 12 mil juga sama, jadi jumlahnya 24. Terus di sini ada zona yang biru, ini zona ekonomi eksklusif. Nah, kalau ekonomi eksklusif itu kan 200 mil ya. 200 mil itu biasanya segini nih. Karena yang bawah itu kan ditambah dengan zona landas kontinen. Landas kontinen itu berarti 150. Nah, sampai segini. Kalau ke atasnya kita tidak dikasih zona ini ya, landas kontinen, karena landas kontinen itu hanya diberikan kepada negara yang berada di penghujung. Berarti yang bawahnya aja dikasih. Nah, seperti itu. Nah, jadi kadang timbul pertanyaan ya, di sini ada negara-negara yang memang berdekatan dengan kita. Nah, seperti kalau di Zoom, di sini di Singapura, itu ternyata tidak memungkinkan untuk 12 mil. Apalagi kalau dari Batam, kan Indonesia punya laut teritorial 12 mil, Singapura 12 mil. Kalau misalkan luas wilayah lautnya hanya 20 mil, berarti kan nggak mungkin kita 12 mil, terus negara Singapura 8 mil. Nah, maka harus ada sistem pembagian secara rata. Ketika negara yang berseberangan semacam ini di Singapura, itu wilayah lautnya tidak mungkin untuk 24 mil, maka seadanya saja, seadanya langsung dibagi dua, bagi rata gitu antara negara yang berdekatan semacam ini. Mepet pisan. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan mau lihat, nah ini nih, laut teritorial ini dari Indonesia resmi ya.
Jadi untuk laut teritorial itu yang bertetanggaan itu dengan Malaysia dan Singapura ya, yang berbatasan langsung. Kalau di JEE itu kita berbatasannya dengan Filipina dan Australia. Kalau JEE, kalau landas kontinen itu dengan India dan Thailand. Di sini juga Malaysia dan lain-lain ini diberikan. Nah, jadi ini gambarannya zona-zona laut. Nah, yang menjadi pertanyaan kalau wilayah darat kan sudah ada ya, wilayahnya segede gini. Ini pulau-pulaunya aja. Sekitar 17.000 sekian. Nah, kalau laut itu juga sudah pasti ada zona-zonanya. Sehingga wilayah laut kita lebih banyak daripada wilayah darat. Sekitar 3/5 itu wilayah laut. Berarti 2/5 sisanya itu wilayah darat. Otomatis sumber daya alam juga yang terkandung itu lebih banyak di laut daripada di darat. Nah, maka dari itu Indonesia merupakan negara maritim karena bentuknya kepulauan dengan sumber daya alam laut yang memang lebih banyak daripada darat. Nah, maka dari itu timbul pertanyaan, kan tadi ada darat, laut, dan udara. Kalau udara bagaimana? Kalau udara berarti ikut dari wilayah darat dan wilayah laut.